Who's there? What's up? Welcome to my YouTube channel with me, Agnes Juanita. So, in my first YouTube video, I would like to explain about the important things in entrepreneurship atau hal-hal penting apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam sebuah kewirausahaan. Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa seorang wirausahaan atau seorang pengusaha dalam membangun kewirausahaannya tersebut memerlukan hal-hal penting loh. Hal-hal penting tersebut juga harus kita perhatikan supaya hasil yang kita dapat sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Memangnya, apa saja sih hal-hal penting tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Sebelumnya, kita juga harus tahu nih definisi dari kewirausahaan itu. Kewirausahaan sebenarnya adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan juga membawa visi ke dalam kehidupan. Visi yang dimaksud dalam konteks ini bisa berupa ide yang inovatif, peluang, ataupun cara kita yang lebih baik dalam mengerjakan sesuatu. Lalu, kita juga harus mengetahui nih, apa sih esensi ataupun inti dari sebuah wirausaha. Esensi dari berwirausaha adalah kita dapat mengidentifikasikan suatu masalah serta memberikan ide dan solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam berwirausaha, kita juga akan mengenal sebuah kalimat yang disebut dengan the sweet spot. Apa sih the sweet spot itu? The sweet spot merupakan peluang yang menjanjikan. Peluang yang menjanjikan tersebut ditandai dengan adanya peluang baik dan juga peluang yang menarik atau disebut dengan kombinasi MSTK. MSTK sendiri merupakan kepanjangan dari kita harus bisa mengidentifikasi masalah kita. Masalah kita itu cukup penting, atau malah tidak penting. Masalah yang kita fokuskan di sini adalah masalah yang cukup penting dan masalah yang penting. Yang kedua adalah kita harus bisa mengecek ketersediaan solusi dan harus bisa memberikan solusi yang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah hal tersebut menguntungkan untuk finansial perusahaan kita atau tidak. Setelah ada peluang-peluang tersebut, kita harus memiliki ketertarikan di dalam bidang kita, kemudian juga komitmen dan juga keahlian untuk menjalankan usaha kita. Setelah faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka terdapatlah the sweet spot yang diinginkan. Atau the sweet spot juga bisa diartikan dengan segala kombinasi yang dihasilkan untuk menghasilkan atau mencapai respon yang maksimum. Kewirausahaan merupakan pertemuan antara pengusaha yang memiliki kemampuan dan minat dengan peluang yang menjanjikan atau the sweet spot. Mengapa bisa seperti itu? Karena di saat kita atau seorang wirausahawan atau seorang pengusaha memanfaatkan kemampuan atau potensi dan minat yang kita miliki dengan menggunakan peluang-peluang yang ada atau peluang-peluang yang menjanjikan yang disebut dengan the sweet spot, maka biasanya disitulah terjadi kewirausahaan yang baik. Lalu, karakter apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses? Ada wirausahawan yang berkata bahwa untuk menjadi pengusaha yang sukses, kita harus mencintai bidang yang kita sedang jalani atau passion, dan juga kita harus memiliki ketangguhan dan kegigihan dalam hal tersebut, atau disebut dengan perseverance. Tentunya hal tersebut digunakan untuk jangka waktu yang panjang atau long term dan bukan short term. Mengapa harus long term dan tidak short term? Karena short term biasanya bersifat sementara, dan untuk mengantisipasi usaha yang telah kita lakukan itu berhenti di tengah jalan, sebaiknya kita memilih long term atau jangka panjang. Karena pada long term, kita belajar untuk berjuang gigih agar bisa menghasilkan hasil yang terbaik dan juga yang maksimal untuk masa depan kita. Dan kalau menurut saya pribadi, karakter yang harus dimiliki untuk menjadi pengusaha yang sukses adalah ulet dan tekun. Mengapa ulet dan tekun? Karena dalam menjalani suatu usaha yang sedang kita lakukan, diperlukan keuletan dan ketekunan dalam menjalaninya. Juga kita harus menikmati dan menjalani proses yang ada. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup panjang. Juga diperlukan kedisiplinan dalam berusaha agar kita selalu menjalankan segala sesuatunya tepat pada waktunya dan kita tidak membuang atau mengulur-ngulur waktu. Dengan seperti itu, perlahan namun pasti, kita pasti akan bisa menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian,
Apakah kemampuan merupakan hal yang paling penting untuk seorang pengusaha? Jawabannya adalah ya. Kemampuan atau keahlian merupakan hal yang paling penting untuk seorang pengusaha. Namun, kemampuan yang paling penting dan sangat utama adalah kemampuan untuk mengerti user experience. Kemampuan tersebut akan bisa menjadi lebih baik apabila didukung dengan faktor modal dan juga faktor sumber daya alam yang ada. Juga, sebagai seorang pengusaha, kita harus memiliki kemampuan untuk mengorganisir segala sesuatu agar usaha yang kita lakukan dapat berjalan sampai kepada kesuksesan atau jangka waktu yang panjang. Sehingga, dengan memiliki kemampuan untuk mengorganisir segala sesuatu, usaha yang kita lakukan itu tidak akan berakhir sia-sia atau berhenti di tengah jalan. Lalu, apakah memiliki passion dalam suatu bidang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang wirausaha dalam memulai usahanya? Jawabannya adalah ya, karena passion juga merupakan hal yang penting dan tidak kalah penting dengan hal-hal yang lainnya. Seperti halnya, jika kita memiliki potensi-potensi yang besar, namun mereka tidak memiliki passion di dalam bidang tersebut, sama aja nihil atau nol. Karena hal tersebut justru akan mempersulit keadaan dan membuat kita akan lambat untuk berhasil. Karena passion merupakan kecintaan kita terhadap bidang tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui passion yang ada dalam diri kita? Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mau nggak sih kalau kita berada terus-terusan dalam pekerjaan atau bidang tersebut? Jika diri kita berkata ya, maka teruslah tekuni, usahakan, dan kembangkan passion kita dalam bidang tersebut. Jika tidak, mari kita coba sesuatu yang baru yang kita gemari juga, daripada kita jenuh dan kita tidak bisa melakukan sesuatu dalam bidang tersebut. Kemudian, apakah untuk memulai sebuah usaha, kita harus mempertimbangkan potensi dari usaha tersebut? Jawabannya adalah ya. Karena jika kita tidak mempertimbangkan potensi dari usaha tersebut terlebih dahulu, maka pada saat itu kita hanya memikirkan untuk jangka waktu pendek atau short term. Karena bisa saja jika kita tidak mempertimbangkan potensi dari usaha tersebut terlebih dahulu, bisa saja usaha yang sudah kita bangun bisa berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menganalisis dan mempertimbangkan potensi dari usaha tersebut terlebih dahulu, agar kita mengetahui komponen apa saja yang harus kita perhatikan, supaya bisnis kita dapat berkembang lebih baik, juga untuk mencegah kerugian dan kebangkrutan saat sudah memulai pekerjaan atau usaha tersebut, dan juga agar usaha yang kita lakukan bisa berkembang besar dan juga bisa menjadi sukses. Jika kalian disuruh atau diminta untuk memilih sebuah usaha, bisakah kalian menjelaskan tantangan terbesar dari usaha tersebut dan bagaimana penyelesaiannya? Sebagai contoh, di sini saya memilih untuk membuka bisnis online shop, dan tantangan terbesarnya adalah persaingan dengan online shop lainnya dari segi harga, barang, dan kualitas, juga terkenal atau tidaknya online shop tersebut dalam masyarakat. Karena biasanya masyarakat atau konsumen cenderung akan lebih memilih untuk berbelanja di toko online yang sudah lebih terkenal atau yang sudah lebih banyak followersnya daripada di toko online yang lainnya. Padahal, harga, barang, dan kualitas di online shop yang lainnya juga tidak kalah bagusnya dengan online shop yang sudah terkenal tersebut. Dan penyelesaiannya adalah kita harus memulainya dari dalam diri kita terlebih dahulu dan juga dengan bisnis kita terlebih dahulu. Dengan cara mulai mempromosikan atau memberikan diskon, cashback, dan rewards lainnya kepada orang-orang terdekat kita. Dan jika mereka puas, mereka pasti akan menyebarkannya lagi kepada lingkungan mereka atau orang-orang terdekat mereka. Juga kita bisa berinisiatif dengan meminta tolong kepada orang di sekitar kita untuk menyebarkannya lagi kepada orang di sekitarnya atau kerabat-kerabatnya yang lain. Dan kalau semakin banyak orang yang menyebarkannya, otomatis akan semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui adanya toko kita, dan masyarakat juga akan semakin banyak yang berbelanja di toko kita. Dan setelahnya, kita hanya perlu mempertahankan kualitas, harga, dan juga barang di toko kita, juga membuat banyak inovasi agar lebih berkembang, lebih baik, lebih maju, dan juga bisa lebih sukses dengan inovasi yang kita buat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, and thanks for watching.